mendorong inflamasi, mengaktifasi makrofag, interferon gamma ya juga terjadi replikasi di dalam intrasel dan juga melakukan invasif yang aktif. Jadi toksoplasma ini justru dia tumbuh dan berkembang itu di dalam intraselnya. Biasanya kan kalau di benda asing atau antigen yang tubuh tidak mengenal itu kan difagositosis oleh makrofag ya. Nah, tentu saja di dalam makrofag dia nggak bisa bertumbuh, tapi kalau tokso justru di dalam makrofag itu dia tumbuh gitu ya, seperti itu. Ya. Slide berikutnya, ini manifestasi klinisnya banyak sekali ya, jadi bisa acute toksoplasmosis pada pasien imunokompeten, kemudian juga pada pasien yang imunodefisiensi, juga bisa menyebabkan gangguan pada okular ya, dan juga kongenital karena bisa menembus sawar darah plasenta sehingga menyebabkan kelainan pada bayi ya, pada janin, dan biasanya tidak bergejala seperti flu gitu ya, dan juga ada disertai biasanya juga dengan retinokoroiditis ya atau limfadenopati. Slide berikutnya ya. Jadi ini adalah gambaran terjadi luka atau lesi pada okular ya, sehingga nanti bisa terjadi juga keadaan yang parah gitu, kemudian juga kongenital toksoplasmosis ya, misalnya menyebabkan hidrosefalus ya. Jadi dikatakan di situ ibu hamil yang kemudian terinfeksi oleh toksoplasma, maka 60% itu subklinis ya, kemudian kalau 30% itu akan menyebabkan kerusakan serebral yang cukup parah ya, dan bisa menyebabkan aborsi secara spontan pada 9% ya kehamilan gitu. Nah, bagaimana cara mendiagnosis? Slide berikutnya. Jadi kalau toksoplasma ini bukan dari pemeriksaan feses, tapi serologi ya dengan antigen antibodi. Jadi kita lihat antigen IgG antibodinya. Kalau negatif berarti tidak terinfeksi. Kalau IgG positif itu maka terinfeksi. Nah, kemudian untuk menentukan waktu yang tepat kapan infeksinya dan apakah masih ada toksoplasma di dalam darahnya, maka kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan imunoglobulin M. Ya, nanti dari hasil tersebut misalnya didapatkan imunoglobulin G positif, M-nya negatif, berarti infeksinya itu yang lalu gitu, infeksi yang lalu, karena imunoglobulin G itu mencerminkan infeksi yang lampau gitu ya. Kalau imunoglobulin M itu mencerminkan keadaan yang sekarang ya. Jadi kalau imunoglobulin G-nya positif, imunoglobulin M-nya negatif, maka dia pernah terinfeksi toksoplasma dulu tapi sekarang enggak gitu maksudnya ya. Tapi kalau keduanya positif, maka kemudian asumsinya adalah infeksi ini dalam waktu 2 tahun atau bisa jadi positif palsu pada imunoglobulin M. Maka kemudian diambil lagi sampel ya setelah 2 minggu, setelah 1 minggu mengirimkan sampel yang pertama untuk diperiksa kembali gitu ya, untuk memastikan apakah memang benar gitu. Oke, slide berikutnya. Ini terapinya ya, streptomisin, clindamycin gitu ya, clarithromycin, azithromycin. Jadi bukan seperti pada jamur ya, golongan azol ini beda ya. Slide berikutnya. Pencegahannya tentu saja juga menghindari paparan ya, paparan toksoplasma gondii ya, untuk mencegah
adanya kelainan kongenital, juga penyuluhan kesehatan, dan juga menghindari kontak dengan oopista yang bersporulasi ya, terus kemudian memasak daging yang matang gitu, kemudian juga mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas ya, dan juga screening serologi pada ibu yang hamil untuk memastikan bahwa kandungannya baik-baik saja. Oke, slide berikutnya. Ini yang kedua ya, tadi Toxoplasma gondii, yang kedua ini ada Leishmania. Leishmania itu penyebab leishmaniasis, ada dua, Leishmania donovani dan tropica serta brasiliensis ya. Vektornya ini adalah vektor insekta, jadi golongan lalat ya, bukan nyamuk. Kalau yang nyamuk tadi filariasis ya, tapi kalau leishmaniasis itu golongan lalat ya. Slide berikutnya. Nah, ini morfologi leishmania, ada yang bentuk amastigot, ada yang bentuk promastigot. Kalau amastigot itu yang bulat ya, yang promastigot sudah ada flagelnya ya, karena ada flagelnya berarti dia aktif, bisa kemana-mana. Ini yang promastigot ya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya ya, ini siklus hidupnya ya. Jadi siklus hidup dari leishmania ya. Kita lihat bahwa agak kompleks juga siklus hidupnya. Jadi di sini jadi lalat ya, lalat pasir itu yang dia sudah membawa promastigot itu di dalam kelenjar air ludahnya, kemudian dia akan menggigit manusia sambil menginjeksikan bentuk aktif dari leishmania. Maka kemudian nanti promastigot ini akan difagositosit oleh makrofag. Nah, di dalam makrofag, maka promastigot ini akan berubah menjadi amastigot ya di dalam makrofag. Nah, kemudian makrofag nanti multiply ya. Jadi makrofag ini akan membelah gitu ya di dalam sel, termasuk di makrofag. Nah, kemudian setelah itu ketika ada lalat pasir yang datang lagi, maka dia akan mengambil darah sekalian, misalnya di pembuluh darah tepi itu sudah ada amastigot ya, maka itu bisa terambil sehingga nanti di dalam tubuh vektor itu sudah mengandung dari amastigot. Nanti amastigot ini akan berubah menjadi promastigot di sistem pencernaan dan kemudian akan membagi diri ya, dan kemudian akan migrasi ke proboscis untuk siap diinjeksikan. Begitu rantai siklus hidup ini berputar ya. Slide berikutnya. Ya, ini manifestasi klinisnya dan diagnosisnya ya. Jadi kalau diagnosis itu untuk menentukan pasti dengan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan darah di lab. Jadi menemukan parasit dalam sediaan darah langsung, biopsi gitu, biopsi hepat, fungsi sumsum belakang. Untuk reaksinya bisa reaksi serologi ya, ini antigen antibody gitu. Manifestasi klinisnya itu pemeriksaan Padalian, terus ada warna ikterik ya di wajah, di kelopak matanya, kemudian anemia gitu ya, dan juga demam ya. Itu slide berikutnya. Bagaimana dengan terapinya? Terapinya dengan berbagai obat. Nanti bisa kamu baca sendiri ya terapinya. Slide berikutnya adalah jenis ketiga ya. Slide berikutnya, Dik. Ya, ini trypanosoma ya.
Trypanosoma ini sama siklus hidupnya dengan Leishmania, hanya vektornya yang berbeda. Di sini Glossina atau lalat sese. Nah, kemudian juga bentuk aktifnya. Bentuk aktifnya di sini adalah metasiklik tripomastigot. Kalau yang Leishmania tadi promastigot aja bentuk aktifnya. Tapi kalau yang ini yang apa namanya? Yang Trypanosoma itu bentuk aktifnya adalah metasiklik tripomastigot, ya Allah, gitu ya. Jadi kamu hafalkan bentuk infektifnya ya supaya nggak ketul-ketul. Tapi siklus hidupnya sama ya, cuman yang berbeda bentuk infektifnya dan vektornya. Nama vektornya itu berbeda antara tripomastigot, trypanosoma dan juga Leishmania, gitu ya. Slide berikutnya. Ini klasifikasi ilmiahnya, ini morfologinya. Jadi punya membran undulata, punya nukleus, kinetoplas gitu ya, dari morfologi Trypanosoma. Slide berikutnya. Ini adalah pengobatannya. Jadi kalau tahap pertama untuk Gambiense dikasih pentamidin, kalau yang Rhodiense dikasih suramin dengan dosis-dosisnya ada di situ. Nah, untuk tahap kedua itu ditambahkan beberapa obat-obatan yang lain, bisa secara oral maupun intravenous ya. Baik, slide berikutnya kita akan masuk ke topik malaria ya. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang protozoa darah, yaitu yang pertama Toxoplasma gondii, yang kedua Leishmania, yang ketiga Trypanosoma, dan yang sekarang adalah Plasmodium, yaitu penyebab penyakit malaria. Nah, pada peta geografis ini terlihat bahwa malaria itu memang masih belum bisa dieradikasi baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi masih prevalensinya masih cukup banyak. Maka kemudian malaria ini juga masih harus dilakukan pengobatan atau dilakukan penelitian-penelitian yang masif supaya bisa menemukan obat yang bisa membuat Plasmodium itu mati, karena Plasmodium falciparum terutama itu sangat pintar sehingga dia bisa resisten ya, resisten terhadap obat-obatan anti malaria. Meskipun obat-obatan anti malaria itu relatif baru, tapi Plasmodium falciparum ini sudah resisten gitu ya. Slide berikutnya. Ya, ini di Indonesia ya, keadaan di Indonesia. Jadi belum bisa dieliminasi 100% ya. Jadi masih banyak provinsi yang menjadi daerah endemis malaria. Slide berikutnya. Nah, ini ada jenis Plasmodium. Plasmodium itu sebenarnya awalnya itu ada 4 saja. Yang Knowlesi itu dulunya menginfeksi pada binatang, tapi sekarang Knowlesi juga bisa menginfeksi pada manusia, makanya dimasukkan juga sebagai etiologi penyakit malaria pada manusia ya. Slide berikutnya. Tadi di jenis Plasmodium tadi juga berbeda periode demamnya ya, Dek ya. Ada yang 24, ada yang 48 jam gitu ya. Ya, ada yang demamnya 3 hari, ada yang 24 sampai 48, ada yang tiap 4 hari begitu ya. Oke. Slide berikutnya. Ini siklus hidupnya ya. Jadi siklus hidup Plasmodium itu ada dua host ya.
yaitu di nyamuk, nyamuknya adalah Anopheles betina. Suara saya masih jelas atau terputus-putus, Dek? Oke. Jadi ada dua hostnya, yaitu di manusia dan di nyamuk Anopheles betina. Kalau yang di nyamuk Anopheles betina itu siklusnya sporogoni atau siklus seksual. Sedangkan kalau di manusia itu siklusnya adalah siklus skizogoni ya, atau aseksual. Nah, vektornya adalah nyamuk Anopheles betina. Kenapa Anopheles betina? Karena dia itu butuh darah untuk mematangkan telur dari mematangkan ini dari plasmodiumnya itu. Sedangkan dan dia mengkonsumsi darah. Sedangkan kalau Anopheles jantan dia tidak mengkonsumsi darah, dia mengkonsumsinya sari sari madu dari tanaman begitu. Maka dia bukan menjadi vektor penular dari penyakit malaria. Kita lihat nomor 1 ya di siklus hidup itu. Jadi pada nyamuk Anopheles yang di dalam kelenjar air liurnya itu sudah ada sporozoid. Sporozoid itu adalah bentuk infektif dari plasmodium. Ketika dia menggigit manusia, maka bersama dengan darah yang dihisap, dia masukkan juga sporozoid. Nah, kemudian sporozoid ini akan menginfeksi sel hepar. Nah, maka di siklus sel hepar ini dinamakan siklus eksoeritrositik ya. Nah, plasmodium ini akan menginfeksi sel hepar atau hepatosit ya. Nah, kemudian dari mulai bentuk ring form ya sampai bentuk yang matang ya. Semua sel hepar itu diinfeksi ya. Nanti kemudian dari yang tropozoid masak menjadi bentuk sison. Itu tetap di sel hepar. Nah, di dalam sison, bentuk sison itu di dalamnya itu ada merozoid ya, yang bertambah banyak begitu. Nah, ketika merozoidnya itu sudah sedemikian banyak, maka dia akan ruptur. Bentuk sisonnya ini akan ruptur. Maka merozoid itu akan keluar kan ya. Keluar dan kemudian dia menginfeksi sel hepatosit yang lain. Di samping itu ada juga merozoid yang menginfeksi sel eritrosit. Begitu ya. Pada saat plasmodium ini menginfeksi sel hepar tidak terjadi gejala manifestasi klinis, yaitu demam, berkeringat, kemudian menggigil itu tidak ada. Di fase eksoeritrositik itu nggak ada gejala trias malaria. Gejala trias malaria itu baru terjadi ketika merozoid itu menginfeksi eritrosit ya. Ketika menginfeksi eritrosit, maka kemudian dia akan mulai dari fase yang pertama, bentuk ring form atau bentuk seperti cincin itu, kemudian sampai tropozoid yang matur. Ya, setelah itu akan menjadi bentuk sison. Di dalam bentuk sison ini ada merozoid, dan kemudian ketika sudah banyak juga ruptur bentuk sisonnya ini, dan kemudian nanti merozoid itu juga menginfeksi sel darah merah yang lain. Begitu seterusnya. Nah, di siklus eritrositik itu juga ada bentuk imatur tropozoid yang kemudian dia akan ke pembuluh darah perifer dan dia membentuk gametosit ya, membentuk gametosit dan ada di pembuluh darah perifer. Nah, bentuk gametosit ini nantinya ketika ada nyamuk Anopheles betina yang lain yang menggigit manusia itu, maka bentuk gametosit ini akan terbawa oleh nyamuk Anopheles. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh nyamuk Anopheles, maka bentuk gametosit ini akan berubah menjadi makro dan mikro gametosit ya.
terus kemudian akan menjadi OO-kinet, ya. OO-kinet berubah menjadi OO-KIS, kemudian OO-KIS ini kemudian akan ke kelenjar ke daerah rongga mulut di anofas betina, terus kemudian berubah menjadi bentuk sporozoid yang siap diinjeksikan, begitu ya. Jadi siklusnya ada dua ya, maksudnya hostnya ada dua. Ya, mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Slide berikutnya, Dik. Ya, ini adalah gambaran plasmodium di dalam jika diamati pada mikroskop dari hapusan darah tipis ya. Jadi Falciparum vivax malariae ovale ya. Kita akan mengidentifikasikan spesies ini pertama berdasarkan satu. Kita lihat ukuran eritrosit ya. Jadi kalau melihat mikroskop kita lihat eritrosit yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi. Kalau yang terinfeksi misalnya yang pertama tuh ya, itu kan kelihatan tuh ya ada eritrosit yang di dalamnya ada bentuk kayak cincin gitu ya di falciparum itu. Itu namanya bentuk ring form ya. Nah, untuk mengetahui apakah ring form ini falciparum atau vivax, malariae atau ovale, maka dilihat ukuran eritrositnya dibandingkan ukuran eritrosit yang terinfeksi plasmodium dan yang tidak. Kalau yang terinfeksi plasmodium ini ukurannya lebih besar daripada eritrositnya normal. Kalau eritrositnya normal itu kosong, nggak ada isinya apa-apa ya di dalamnya itu. Maksudnya eritrositnya masih belum diinfeksi gitu ya. Kalau ukurannya itu sama, maka itu jenis falciparum atau malariae. Tapi kalau ukuran eritrosit yang terinfeksi plasmodium itu lebih besar daripada ukuran eritrosit yang normal, maka kemungkinan itu adalah plasmodium vivax dan atau ovale, begitu ya. Nah, nanti untuk mengidentifikasikan supaya benar-benar jelas begitu, maka harus ketemu gitu ya bentuk yang khas. Untuk falciparum bentuk khasnya itu adalah yang tropozoid yang ringform itu dalam satu eritrosit bisa terinfeksi oleh lebih dari satu. Jadi situ contohnya ada 3 ringform ya. Tapi kalau yang lain-lain tuh nggak pernah ada satu eritrosit terinfeksi lebih dari satu ringform. Terus bentuk gametositnya itu seperti bentuk banana shape atau pisang ya. Sedangkan yang vivax, malaria, ovale itu bentuknya nggak seperti itu ya. Kalian lihat itu ya. Terus kemudian kalau vivax itu hampir sama dengan ovale. Hampir sama baik itu tropozoid masaknya ya. Terus kemudian gametositnya itu relatif hampir sama. Nah, untuk malariae yang membedakan itu adanya adanya gambaran pita gitu ya. Itu yang nomor 2 itu ya. Apa sih istilahnya? Ada pitanya gitu ya di situ. Nah, ini untuk mengetahui masing-masing karakteristik atau morfologi spesies dari Plasmodium. Kenapa harus diperhatikan ya? Karena pengobatannya beda gitu. Kalau kita misalnya menyangka itu Plasmodium falciparum padahal itu Plasmodium vivax, maka pengobatannya akan berbeda. Harusnya kalau vivax itu sampai 7 hari gitu pilmetaminnya ini, tapi kalau yang falciparum itu cuma 3 hari. Nah, kalau kita salah mengidentifikasi kan salah obat ya, itu nanti akibatnya juga gak bagus buat perbaikan dari pasiennya ya. Oke, slide berikutnya.
Nah, ini tabel yang membandingkan antara masing-masing plasmodium ya. Jadi kalau dilihat falciparum ini dia eritrosit yang diinfeksi itu semua eritrosit ya, usia eritrosit itu semuanya diserang ya. Tapi kalau vivax sama ovala itu eritrosit yang muda, kalau plasmodium malaria yang tua gitu ya. Kemudian yang hipnozoid itu hanya vivax sama ovala. Hipnozoid itu artinya dia diam di dorman di hepar gitu. Kalau falciparum sama malaria enggak pernah begitu. Tapi kalau vivax sama ovala ada fase itu sehingga kemudian ketika suatu saat dia bisa relapse atau reinfeksi. Jadi nanti dia akan menginfeksi kembali. Ya itu bentuk hipnozoid namanya. Slide selanjutnya. Ya, ini gejala malaria tadi ya, trias malaria, yaitu ada fase menggigil, panas, berkeringat, begitu. Dan karakteristiknya itu ada demam, kemudian anemia, dan pembesaran dari lien. Ya. Slide berikutnya. Bagaimana cara mendiagnosis ya, alur diagnosis. Jadi alur diagnosis itu pertama adalah anamnesis ya, tentu saja. Jadi anamnesis apakah pasien ini pernah berkunjung ke daerah endemis malaria. Itu yang penting ditanyakan ya, endemis malaria. Tentu saja keluhannya biasanya itu kalau Pak penderita malaria datang tuh keluhannya pusing misalnya begitu, terus panas yang tidak beraturan ya, demam yang tidak beraturan, menggigil, berkeringat begitu. Nah, kemudian kita tanya apakah pernah mengunjungi daerah endemis malaria, yaitu misalnya di luar Jawa, di NTT, di Papua, di Maluku, gitu ya, Kalimantan, gitu. Nah, setelah itu kemudian kalau dia bilang begitu pernah, atau misalnya di Malang itu di daerah pantai selatan ya, karena di sana juga endemis Plasmodium vivax ya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik apakah memang ada anemia ya, pemeriksaan fisik dilihat konjungtifanya apakah anemis atau tidak, kemudian diperiksa liannya apakah ada splenomegali atau tidak gitu. Setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu dengan hapusan darah tipis ya, nanti dilihat apakah ada eritrosit yang terinfeksi oleh plasmodium. Jadi pemeriksaan penunjang yang sebagai gold standar itu adalah pemeriksaan hapusan darah tipis ya. Itu yang gold standar. Artinya kalau hapusan darah tipis itu kita bisa mendeteksi spesiesnya. Sedangkan kalau pemeriksaan rapid test RPD ya, rapid diagnostic ya, diagnostic test itu hanya mengetahui apakah pasien itu terinfeksi malaria atau tidak. Jadi karena itu serologi, jadi cuman keluar positif, negatif atau garis 1, garis 2 gitu aja. Jadi terinfeksi malaria gitu ya, terinfeksi plasmodium misalnya begitu. Tapi nggak pernah tahu kalau pakai RDT itu nggak tahu plasmodium yang mana yang menginfeksi gitu. Cuman taunya terinfeksi plasmodium gitu. Tapi cepat gitu ya kalau RDT itu. Tapi kan kalau yang gold standarnya memang hapusan darah tipis. Hanya kalau hapusan darah tipis pewarnaannya tidak lama, cuman mengidentifikasinya itu yang agak lama karena tergantung dari pengalaman ya, pengalaman melihat eh, gambaran morfologi plasmodium itu ya. Seperti itu. Slide berikutnya ini adalah alur penemuan penderita malaria. Ini saya ambil dari buku Saku Malaria Kemenkes ya. Kalau kalian mau download silahkan ya. Jadi di situ sudah lengkap sekali terkait dengan malaria ya. Jadi ini alur penemuan penderita malaria. Jadi pasien datang dengan gejala klinis demam atau riwayat demam dalam 7 hari, ada nyeri kepala, mual muntah, nyeri otot, pegal-pegal, kemudian diperiksa darah malaria dengan mikroskop atau RDT. Kalau hasilnya positif, maka malaria. Kalau hasil negatif, diulangi lagi ya, pemeriksaan malaria setiap 24 jam hingga
48 jam. Kalau hasil yang positif, ya sudah oke, nanti diterapi malaria. Kalau misalnya masih negatif, berarti bukan malaria, dicari etiologi penyakit demamnya, sesuai etiologinya, gitu. Kalau sudah positif malaria, nanti dibagi dua, yang komplikasi dan tanpa komplikasi ya. Kalau tanpa komplikasi, itu nanti apakah pasien bisa minum obat atau tidak gitu. Kalau dapat minum obat, gak masalah, diberikan secara rutin, nanti dimonitoring gitu. Tapi kalau tidak dapat minum obat, ya bisa diberikan secara IV gitu ya. Nah, kalau malaria berat itu tentu saja lebih buruk prognosisnya dibandingkan malaria tanpa komplikasi. Nah, ini nanti juga dilakukan penata laksanaan yang sangat ketat ya untuk malaria berat ya. Slide berikutnya. Ini adalah pengobatan malaria tanpa komplikasi yang disebabkan falciparum dan juga Vivax ya. Jadi kalau falciparum, lini pertamanya pengobatan malaria itu terapi kombinasi ya, tidak pernah terapi tunggal. Terapi kombinasi pun masih ada yang resisten ya, seperti Plasmodium falciparum ya. Nah, untuk malaria falciparum itu pengobatan lini pertamanya artesunat, amodiakin, dan primaquine atau DHP plus primaquine. Ya, jadi ada dua macam, ada yang DHP dan primaquine atau artesunat ditambah amodium tambah primaquine gitu. Sedangkan kalau lini pertamanya tidak ada obat-obatan tersebut, karena obat-obatan malaria itu ya relatif sulit ya didapat, itu baru lini kedua, yaitu kina. Kina itu obat anti malaria yang pertama, yang dulu pertama kali ditemukan maksud saya, ditambah doxycycline atau tetrasiklin ditambah primaquine. Tetrasiklin ini sebenarnya bukan obat anti plasmodium, tapi dia kan antibakteri ya, begitu juga doxycycline, tapi bisa digunakan untuk mengobati malaria falciparum lini kedua ya. Sedangkan kalau Vivax dan Ovale itu lini pertamanya artesunat plus amodiaquine atau DHP plus primaquine. Sedangkan lini keduanya kina ditambah primaquine gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk Vivax dan Ovale, primaquine-nya diberikan lebih lama daripada malaria disebabkan oleh falciparum gitu, karena sifatnya hipnozoid tadi ya, yang dia diem dorman di sel hepar ya. Slide berikutnya. Nah, ini penyebab trichomoniasis, yaitu Trichomonas vaginalis ya. Jadi Trichomonas vaginalis ini adalah infeksi sebenarnya saluran urogenital ya, yang sifatnya bisa akut atau kronik yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Nah, itu etiologinya, gambarannya seperti itu, morfologinya. Terus kemudian biasanya karena namanya penyakit STD, sexual transmitted disease, ya berarti pada orang-orang dengan aktivitas seksual yang tinggi ya. Jadi penularannya penularannya itu memang 90% itu ya dari hubungan kelamin ya. Tapi juga dapat misalnya pemakaian handuk bersama gitu, yang tertular tentu saja ya handuknya ini. Nah, ini patogenesisnya itu kenapa kok bisa menginfeksi, itu karena mampu menimbulkan inflamasi ya pada dinding saluran UG dengan invasi sampai ke jaringan epitel dan subepitel. Nah, ini gejalanya tentu saja sekret ya, atau keputihan seperti itu, tapi warnanya berbeda gitu, jadi kekuningan gitu ya, terus juga berbau dan berbusa ya, berbau tidak enak dan berbusa. Kemudian ada namanya strawberry, apa itu? Strawberry appearance ya pada cervix, karena
tampak granulasinya itu berwarna merah gitu ya. Itu kalau dilihat dengan spekulum ya, pemeriksaan dalam dengan menggunakan spekulum itu maka terlihat cervixnya berwarna merah atau strawberry appearance ya. Begitu. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini adalah apa namanya rantai penularannya ya. Jadi di sini melalui sexual intercourse. Jadi pada perempuan parasitnya itu mendapatkan nutrisi dari mukosa vagina atau juga dari eritrosit ya. Nanti dia akan membelah begitu binary fission. Terus nanti kemudian karena ada seksual kontak maka trofozoitnya akan menginfeksi pasangannya ya begitu. Nah ini kalau misalnya pada laki-laki meskipun trichomonas namanya trichomonas vaginalis tapi ya juga bisa menginfeksi pada sistem reproduksi pada laki-laki ya. Nah biasanya eh, tidak bergejala begitu, tapi ada rasa nyeri ketika eh, urinari ya, juga ketika ejakulasi ya. Sedangkan kalau pada wanita itu gejalanya adalah gatal ya, karena ada iritasi pada vagina, kemudian juga sama terjadi nyeri ketika urinari, terus kemudian sekretnya itu tadi ya, warnanya hijau kekuningan, berbau gitu, dan berbusa gitu ya, seperti itu. Slide berikutnya, diagnosisnya ya dengan cara slide diagnosisnya dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi dari sekret vagina itu dideteksi ya. Kemudian nanti akan bisa ketemu nggak apa gambaran morfologi dari Trichomonas vaginalis. Kalau tidak ditumbuhkan ya di kultur, tapi kultur ini agak lama hasilnya 2 minggu gitu. Atau dengan serologi. Nah terakhir kalau misalnya tidak juga bisa ketemu dengan PCR ya, tapi mahal kalau PCR. Slide berikutnya, bagaimana pengobatannya? Yaitu dengan metronidazole ya, secara oral langsung apa itu 1 kali 2 gram gitu ya, atau metronidazole yang 500 mg 3 kali selama 7 hari. Kalau tidak ada bisa diganti dengan tinidazole dan pengobatannya harus satu pasang itu nggak bisa misalnya hanya yang wanitanya atau yang prianya begitu karena nanti terjadi mekanisme yang berulang-ulang ya. Penularan yang berulang-ulang begitu. Jadi harus kedua-duanya diobati. Ya, pencegahannya tentu saja personal hygiene dan juga menghindari kontak seksual dengan suami atau istri yang terinfeksi gitu. Itu mungkin selesai ya yang terkait dengan protozoa darah. Kita lanjutkan dengan protozoa